Tapi kemarin ini rame lagi berita Raffi menginap di kamar hotel seharga 333 juta. Rafathar full, puasanya dia full terus. Karena gue juga kalau puasa full terus. Puasanya gue selalu full. Iya, nggak usah lu tegasin. Iya, Gue udah tahu orang full. ya memang lu mau dia gede memang harus full Iya. lah. Ngapain lu garis tebal? Lu sekarang lagi jadi sekolah olahraga tuh kenapa sih? Gue bingung deh. Mungkin juga dalam waktu gue lagi lari maraton itu waktu gue sama keluarganya lebih berasa. Karena saat kita mau maraton itu kan disiplin, bener-bener disiplin. Nggak boleh tidur malam-malam, nggak boleh banyakkan AIUEO. Jadi bener-bener kita membuat badan kita tuh harus Sehat fit dulu. Karena 43 kilo tuh bukan main-main. Dalam waktu dekat langkah besar apa yang mau seorang Raffi Ahmad lakukan? Nah si Rafathar tuh nonton ngelihat gue lari. Ih papa, pokoknya nanti AA kalau udah besar mau maraton ya. Nanti AA mau maraton sama papa. Tapi kayaknya sih, feeling gue sih tahun ini hamil sih, feeling gue. Banyak yang kalau gue ketemu sama temennya almarhum bokap gue sekarang, selalu bilang katanya, ih Raffi tuh copy paste bapaknya banget. Yes, Deep Talk with Ruben. Ini udah kesekian kali kita wawancara dia ya, tapi karena banyak kehidupan yang menarik ya. Ini sama kayak waktu itu? Sama. Oh, Deep Talk. Sama. Tapi ini kan gue penasaran karena lu lagi suka olahraga nih. Ini setnya baru ya? Bagus ya. Itu besi, jangan itu besi. Ini besi ya? Besi. Oh, iya. Itu besi. Itu berangkas. Lu sekarang lagi jadi suka olahraga tuh kenapa sih? Gue bingung deh. Enggak, emang dulu gue suka olahraga dari dulu. Cuman kemarin itu buat gue tuh lari maraton itu satu hal yang baru. Kemarin kan sempet tenis, terus juga sempet suka apa aja lah, gue semua olahraga suka. Tapi di maraton itu gue mendapatkan sesuatu vibes yang baru. Jadi bukan masalah cepat nyampainya atau enggaknya. Karena kalau misalnya maraton itu rata-rata yang juara satunya yang bener-bener mecahin rekor yang 2 jam, 2,5 jam, ya itu atlet beneran. Tapi kalau kayak buat kita orang awam tuh lari maraton tuh selama kita, ya gue kan rata-rata lari 5 jaman lah. Selama 5 jaman itu 42 km atau 43 km. Selama lari itu banyak kayak meditasi, pemikiran. Jadi mungkin kalau di rumah di Jakarta ataupun di sini kan kita kerja. Tapi kalau sambil lari itu, wah banyak yang kita pikirkan, sama itu melawan diri sendiri bahwa kita nggak boleh give up, nggak boleh nyerah. Kadang juga lebih oke lah, dan gue merasakan sesuatu kayak ada energi baru aja gitu di usia gue segini tuh, kayak wah maraton tuh sesuatu hal yang menyenangkan buat gue gitu. Tapi kemarin dia lari sampai berapa tuh? Di Korea apa Jepang sih? Nggak, pertama di New York. Di New York tuh November. Di New York gue November itu waktunya masih 6 jaman. Terus kemarin di Jepang tuh udah 5,5 jaman. Nanti abis lebaran gue ke London lagi. Jadi ada namanya World Major Marathon. World Major Marathon itu maraton yang diakuin di dunia dan dapat sertifikat worldwide itu. Ada 6. Ada Jepang, New York, London, Berlin, Chicago, Boston. Ditambah nanti katanya satu lagi ada Sydney. Jadi gue lagi senang aja gitu maraton-maraton sambil gue bisa bawa keluarga dan juga bisa ketemu sama ya tingkah laku orang-orang tuh. Senang aja kalau lagi maraton tuh ada yang udah tua tiba-tiba di depan mata gue tuh kayak umur 67 tahun. Misalnya istrinya, suaminya umur 75 tahun pegangan tangan, kakek-kakek nenek-nenek sampai ke finish. Jadi terus juga ada yang nyemangatin. Jadi gue ngeliat tuh bahwa kehidupan itu apa yang kita mulai, start, harus kita finish, kita akhiri dengan indah gitu. Jadi gue mencoba untuk finish happy aja gitu. Jadi lu nggak target menang deh, intinya harus finish happy. Nggak ada target ya kan, gue bukan atlet gitu. Jadi gue cuman seneng aja gitu. Ya beda-beda. Ada orang yang emang pengen targetnya jadi kayak atlet, ada yang pengen ini, ada yang pengen itu. Jadi ya setiap orang punya goals masing-masing lah gitu. Tapi kemarin ini rame lagi berita Raffi menginap di kamar hotel seharga 333 juta. Gue nggak tahu. Gue setiap kali nginep itu gue nggak pernah tahu. Karena selalu Gigi yang nyari ataupun ya gue selalu nggak pernah tahu gitu. Gue tuh nginep di mana aja. Udah yang penting gue ada kamar, tempat tidur, oke. Yang penting karena sekarang gue tuh setiap pergi kan rombongannya banyak, rata-rata 10 orang lah. Gue, Gigi, Rafathar, Rayanza aja udah 4. Lala, Susrini udah 6. Kadang ya bawa 1 asisten sama 3 tim. Udah 10, rata-rata 9 atau 10 orang. Yang penting
semuanya ada porsi kamar yang enakeun aja gitu lah, yang layak aja gitu. Jadi gue nggak pernah tahu tuh harga hotel gitu-gitu, nggak pernah tahu. Semua diatur sama Gigi. Sama Gigi, atau sama tim gitu. Tapi kan sekarang ini ya, kalau kita lihat nih, Rafathar udah gede, berarti Rafathar umur berapa tuh? Rafathar tuh umur... Duluan Thalia apa Rafathar sih? Apa? Duluan Thalia apa Rafathar? Gue juga Rafathar lupa tuh umur itu berapa ya. Pokoknya dia setahun beda dari pernikahan gue aja. Gue pernikahan berapa nih? Mau 10 kali ya. Si Rafathar 8 ke 9, gue ke 9 ke 10. Berarti tahunnya Rafathar menuju 9 tahun. Gue menuju Thalia berapa itu? Sama ya kayaknya ya. Oh sama, beda bulan ya? Beda bulan ya? Cuman si Rafathar ulang tahunnya sama lu. Iya kan? Sama gua, lu seumur hidup akan inget gua pasti. Tapi ada loh satu hal kayak kemarin gue lari maraton ya. Terus tiba-tiba kan ada namanya cheering. Cheering itu yang nyemangatin. Jadi keluarga gue tuh sekali mereka jalan-jalan tapi selama 42 km itu ya namanya kan lari kan ya nggak terlalu cepat kan. Misalnya di janjian di kilometer 10 atau di kilometer 20 atau di kilometer 30 ada keluarga gue gitu suka ngasih semangat. Nah si Rafathar tuh nonton melihat gue lari. Terus pas abis gue finish tuh dia bilang, ih papa pokoknya nanti AA kalau udah besar mau maraton ya. Nanti AA mau maraton sama papa yang sehat. Wah digituin kan kita sama anak kayak jadi banyak kayak apa ya dapat esensi baru lah. Jadi bukan sekedar kita lari finish kuat hebat, enggak gitu. Kayak ada orang yang udah kecapean, di tengah-tengah ada orang yang sampai belain, ada yang orang tuh merelakan waktunya dia hilang karena nolongin orang, ada juga yang santai, yang rock and roll. Ya, kalau di luar negeri kan lucu-lucu ada yang lari kayak di New York gitu lagi lari, nawarin minuman. Ada aja orang minumannya bukan minum air putih, lagi minuman alkohol. Terus ada yang jadi orang tuh kita ngelihat lebih fun ya. 50.000 pelari itu ada yang emang pengen ambi, ada yang pengen santai, ada yang rock and roll, ada yang having fun, ada yang sama keluarganya, ada yang sama belahan jiwanya, ada yang buat dirinya sendiri. Jadi itu yang buat gue melihat dunia tuh, wah ternyata kehidupan tuh luar biasa gitu. Berarti kalau Rafathar udah mulai puasa apa belum? Udah, dia udah ini tahun ketiga dia udah full terus. Rafathar full, puasanya dia full terus. Karena gue juga kalau puasa full terus, puasanya gue selalu full. Iya, nggak usah lu tegasin. Iya, gue selalu tahu puasanya orang full. Ya memang lu mau dia gede memang harus full lah. Ngapain lu garis tebal? Mesti ulang-ulang. Gariskan aja. Iya, udah kan gak puasa. Iya. Cuman lu maksudnya udah tahu. Gue kasih tahu nih gue puasa. Iya, lu puasa. Takutnya karena beda. Rajin sholat. Iya, nah itu baik, gitu dong, bagus. Ramah. Iya. Gue takutnya kan ya karena kita berbeda keyakinan, takutnya gue lagi puasa lu ajak, makan yuk. Kan gue kasih tahu nih gue puasa nih gitu. Gue gak ngajak lu puasa. Pokoknya gue kagum deh ngeliat lu tuh. Terima kasih. Bener bagus. Terima kasih. Terima kasih. Gue kagum banget ya. Tapi gini, sekarang ini ya maksudnya gini, ini ramai juga pemberitaan katanya Raffi Ahmad akan menjadi seorang menteri. Kalau gue sih belum ada kepikiran ke sana sih. Belum ada kepikiran ke sana juga. Yang sekarang gue lagi ya tekunin itu yang sekarang lagi gue fokusin aja. Gitu. Tapi kan olahraga. Ya enggak ya kayak bisnis, perusahaan, itu tetap karir, personality, maksudnya tetap yang gue lagi fokusin sekarang. Jadi gue belum kepikiran ke sana gitu. Tapi banyak yang nawarin kayak kemarin misalnya karena gue mendukung salah satu pasangan presiden gitu misalnya. Ada yang bilang mau masuk partai nggak, mau ini nggak, mau itu nggak. Untuk sampai sekarang ini sih gue lagi mengerjakan apa yang gue fokusin sekarang aja gitu. Dan belum terbersit sih kepikiran situ karena gue lagi mencoba untuk yang sekarang gue lagi fokusin, gue lagi kerjain aja dulu gitu. Kalau kesana mah ya gimana nanti lah gitu. Nanti dulu aja, yang penting sekarang yang fokusin apa gitu. Tapi sekarang gini, lu kenapa nggak mau nyalek? Temen gue semuanya rata-rata, ini tanda-tanda kita menua itu, rata-rata yang nyalek tuh adalah teman-teman kita. Berarti kita udah berada di posisi yang umurnya udah gak ada lagi. Dulu kan 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, kira-kira yang nyalek itu di artis tuh yang senior-senior. Sekarang, ini teman kita semua nyalek, berarti kita udah mulai tua. Bukannya gue tidak mau, tapi belum kali ya, belum. Dan gue juga rasanya masih, tapi untuk mensupport teman-teman yang mau jadi anggota dewan, itu gue support tanpa gue melihat warna, tanpa gue melihat partai, tanpa gue melihat ini, gue support. Ada yang oposisi kayak ada yang ini disebut itu, gue support. Tapi kalau untuk gue jadi anggota dewan misalnya ataupun jadi ini, tapi sih itu jadi kan ade lu? Belum, sampai sekarang sih masih menunggu karena masih belum ketok palu lah. Tapi ya apapun yang terjadi nggak apa-apa. Pokoknya
support mereka biar mereka juga berhasil atau nggak berhasil, gue bilang tetap aja kalau memang masih pengen istiqomah, pengen terus di jalur anggota dewan ya kan masih ada waktu periode selanjutnya. Jadi kalau gue sih untuk sampai kemarin belum kepikiran, tapi ya kalau ke depan gue bukan bilang nggak mau, belum kepikiran aja sampai sekarang tuh masih belum gitu. Tapi ada nggak yang nawarin lu misal jadi bupati gitu? Kemarin ya ada, kemarin nawarin untuk masuk partai ada gitu, untuk kemarin juga jadi kepala daerah juga ada gitu. Cuman bukannya gue menolak, tapi gue masih bilang ini masih ada nih hal yang penting yang mungkin ya yang masih aku kerjain dulu gitu. Kalau misalnya jadi kalau kita mau melompat ke satu hal yang beda apalagi punya tanggung jawab yang lebih besar, itu kan kita nggak boleh karena aji mumpung, tapi dipikirin dulu gitu karena pertanggungjawabannya kan lebih besar lagi gitu, John. Lu mau jadi anggota dewan? Enggak, gue ibaratnya gue pengennya bukan anggota dewan ya, maksud gue gimana tuh dewan itu jadi anggota gue tuh gimana? Wih, hebat sebenarnya, keren. Ini pemikiran yang luar biasa. Kita kan berhayal kan nggak ada masalah dong. Iya, bener kan juga berhayal nggak bayar. Hebat juga ya. Iya kan? Bener juga nih. Iya nggak? Lu mau siapa aja anggota dewannya pada ini kalau udah jadi udah pada tengil. Oh iya benar. Iya kan? Jadi udah kayak pada iya banget. Iya benar. Iya nggak? Makanya udah siapa dia? Lu mau jadi anggota dewan perwakilan mana aja? Wah sip, pokoknya gue mah sip. Pasti pola pikirnya sama, ya kita punya pola pikir pasti yang sama. Kenapa tidak tertarik ke arah sana, itu pasti banyak yang harus dipertimbangkan kan ya. Banyak yang harus dipertimbangkan juga. Ya teman-teman juga, ya mungkin kalau udah waktunya pasti akan ke sana. Tapi kalau gue yang merasa ya mungkin belum ya, dari kemarin belum aja sih. Tapi bukannya gue antipati atau gue hanya bener-bener wah enggak, gue memperhatikan kok apa yang terjadi di negara, apa yang terjadi di legislatif, eksekutif gitu, gue tetap perhatiin, tapi mungkin belum aja, maksudnya belum mau menyodorkan diri gitu. Tapi sekarang gini, kalau lu ngomongin kayak gitu, Raffi ini memang orang yang nggak pernah bisa diem ya. Jadi jualan sono sini, dan apa yang dia kerjakan itu kita bisa bilang ya dia berhasil. Salah satu contoh dia main tenis, dia berhasil. Dia ya maksudnya dia yang membuat jadi tren atau menjadi viral itu ya Raffi yang akhirnya punya program sendiri di masih ada ya? Yang mana? Olahraga DCTV ya? Masih ada, tapi itu kan di awal sama di akhir tahun biasanya. Oh, enggak setiap bulan gitu? Enggak, dia di awal sama di akhir. Tapi biasanya di tengah-tengah atau kesana kita bikin yang kayak lagi-lagi tenis atau tiba-tiba tenis ataupun yang lain-lainnya gitu. Baru dibikin lagi tuh? Jadi per 3 bulan atau per 4 bulan sekali kita emang ada waktunya dengan beda-beda cabang lah. Beda cabang olahraga tuh ya? Yeah. Tapi dia sampai waktu tenis ya, dia bener-bener latihan satu harian tuh sampai geseng. Ya, jadi itu dia. Gue tuh orangnya sebenarnya bukan orang yang ambisius sih, tapi kayak sesuatu hal penasaran. Kayak, contoh misalnya gini, gue waktu itu main tenis lawan Desta misalnya. Kalah. Menang dong gue. Ya, Desta kalah. Tapi kan sebenarnya bukan masalah menang atau kalah. Yang namanya permainan tuh pasti ada menang atau ada kalah. Tapi kan yang paling enggak banget itu saat kita udah diworo-woro, kita udah dipercaya, misalnya kita mau dibikin event besar atau kita mau membuat event besar, tapi kita tidak ada pertanggungjawabannya sama event itu. Maksudnya kita mainnya tiba-tiba jelek itu yang jelek banget, yang emang kagak kelihatan kagak bisa main, kan itu kan bener-bener malu-maluin. Jadi gue bener-bener latihan terus. Targetnya ya seenggaknya gue bisa menyeimbangin Desta waktu itu kan. Tapi kalau syukur-syukur menang gitu. Jadi sama halnya mungkin kayak kemarin gue belum mau terjun ke politik itu karena itu kalau gue mau terjun berarti kan gue harus mempersiapkan sesuatu halnya itu cukup matang. Jadi gue tuh kelihatannya tuh nggak matang untuk mempersiapkan sesuatu hal. Tapi kalau gue mau masuk ke dalam satu ranah yang baru ataupun apa, pasti gue tuh mempersiapkannya itu cukup matang dulu gitu. Karena kan nggak mungkin kita kayak mau perang gitu. Terus tiba-tiba kita nyodorin kepala doang tinggal ditebas, kan nggak mungkin. Gue mempersiapkan baju perang, kepala. Seenggaknya kalau kita perang itu benar, jadi bukannya kita bukan nggak boleh kalah tapi nggak mau kalah gitu dalam sesuatu hal itu. Kalah ya boleh-boleh aja kan, kalah menang, tapi kita nggak mau kalah. Bukan nggak boleh kalah, jangan mau kalah dulu, kita fight dulu. Ya kalau memang jelek ya mungkin kita kalah, tapi kan udah fight gitu. Tapi gini, sekarang ini anak udah 2 nih, dua-duanya cowok. Ya lu rajin olahraga, nggak kepengen punya anak cewek? Mau sih, tahun ini sih berusaha lagi mau mencoba ke arah sana gitu. Program tapi?
Ya enggak sih, selama ini masih natural dulu aja. Cuman maksudnya udah, kalau kemarin kan sibuk lah, udah dulunya sibuk. Ya mungkin juga, gue ketemunya juga udah tidur. Tapi ya mungkin juga dalam waktu gue lagi lari maraton itu, waktu gue sama keluarganya lebih berasa. Karena saat kita mau maraton itu kan disiplin, bener-bener disiplin. Nggak boleh tidur malam-malam, nggak boleh banyakkan AIWO. Jadi bener-bener kita membuat badan kita tuh harus sehat fit dulu. Karena 43 kilo tuh bukan main-main. Jadi gue juga otomatis punya waktu yang lebih baik untuk gue sama istri, sama anak. Jadi gue senang gitu persiapan. Jadi before maraton, saat maraton, after maraton itu kebersamaan sama keluarganya itu lebih kuat. Karena guanya udah meminimalisir kegiatan-kegiatan lain untuk fokus di maraton. Jadi cuma di rumah, makan, olahraga, ditemenin sama istri, pas ke luar negeri juga sama istri, ada anak. Jadi setelah itu juga habis maraton, kan sakit-sakit nih seminggu kira-kira ya 2-3 hari lah masih ditemenin. Jadi banyak waktunya gitu. Jadi ibaratnya ya berusaha udah berusaha aja gitu ya. Iya berusaha. Tapi kayaknya sih feeling gue sih tahun ini hamil sih, feeling gue. Hebat sih lu feelingnya. Gue sih feelingnya oke lah. Karena kan gue yang berbuat sama bini gue, jadi gue tahu. Iya makanya gue bilang feeling oke. Tapi tahun ini sih kayaknya hamil. Bulannya bulan berapa ya gue nggak tahu sih. Tahan dulu ya. Ya kayaknya tahun ini sih kayaknya. Vi, tapi gini, rencana emang punya anak berapa? Sekarang sih mungkin ya 3-5 kali. Mungkin. Sekarang kan berdua nih. 3, 4 atau 5. Seininya aja. Karena si Gigi udah bilang umur aku udah segini. Ya udah santai aja kali. Ya bisa aja kalau misalnya rencananya kalau tahun ini dikasih, karena ketiga, ya abis itu baru bisa program kembar buat tutup. Langsung 5. Tutup pabrik gitu misalnya. Jadi 5 gitu bisa. Kadang kapan posisi lu sebenarnya lu capek gitu? Lu kapan? Yang aduh gue capek banget nih gitu. Nah kalau gue tuh capek tuh kadang dulu tuh gue pernah sih ada fase yang capek ngeluh selalu aja ada masalah. Misalnya dulu gue capek gitu, terus gue ngeluh, aduh gue capek banget, gue pengen istirahat, ditangkap sama BNN waktu dulu tuh. Jadi wah karena itu gue ngeluh. Kenapa itu BNN? Lu nggak tahu ya? Gak tahu. Aduh gue juga lupa kira-kira apa ya. Gara-gara obat batuk. Ya tapi gue pernah di fase itu ngeluh. Nah ternyata ditarik tuh rezekinya kan. Wah habis gitu istirahat itu 3-4 bulan. Terus jadi semenjak itu gue udah berjanji gitu maksudnya sama diri sendiri, ya udah deh kalau kita capek mengeluh sih wajar, maksudnya kita sebagai manusia ada lah itu wajar manusiawi, tapi jangan ngerongrong mengeluh gitu. Jadi kayaknya sekarang gue kalau apapun itu gue nikmatin aja deh, kayak sekarang gue tuh udah pangsa yang udah lagi di titik yang udah mau ngerjain ini mau ngerjain itu udah nggak ada ngeluh-ngeluhnya gitu. Tapi gue udah memilih kira-kira kalau memang gue merasa gue lagi udah nggak mau di situ atau setengah hati di situ, ya nggak usah diambil daripada kita ngegerutu. Cari aja sekira-kiranya yang memang cocok dengan ritme badan kita, ritme pola pikir kita. Jadi yang kita kerjain tuh ya berkah aja gitu. Jadi kalau kita ngeluh, jadi gue kalau lagi capek itu ya paling kalau gue lagi capek ya itu gue salah satunya maraton itu membuat gue happy. Tapi lu kan orangnya megang handphone terus tuh. Maraton megang handphone nggak? Nah kalau lagi maraton tuh megang handphone, tapi handphonenya gue dengerin lagu. Gue kalau lagi lari tuh selama 5 jam atau 6 jam tuh dengerin podcast, dengerin lagu. Udah gue set up tuh, mau dengerin lagu apa aja. Dengerin khotbah lah ibaratnya, dengerin agama. Gue dengerin agama ambil lari. Jadi muter 5 jam tuh ya soalnya. Iya 5,5 jam itu bener-bener dengerin podcastnya ustadz lah ini. Jadi alim ya. Jadi alim gue. Jadi misalnya 5,5 jam nih, 2 jam pertama lagu kan. Biasanya gue setel nih 5,5 jam nih. 5,5 jam 2 jam pertama lagu-lagu nih. Udah gitu udah tuh masuk ke 1,5 jam, dari 2 jam ke menuju 4 jam nih ada dengerin khotbah yang baik lah. Selama 1 jam 1,5. Terakhirnya lagu lagi gitu jad gue. Jadi kita kadang bermaraton itu capek nih di kilometer 30 hantu udah capek, tapi kan kita ngedengerin khotbah yang bagus itu kan ya nggak, penyemangat, ya Allah kita nggak boleh, ya Allah aja gitu. Apa isi khotbahnya apa? Pokoknya penyemangat aja gitu ya? Iya pokoknya penyemangat tentang hidup, tentang apapun itu aja. Jadi tapi bagus juga maksudnya itu salah satu alat gue merefleksikan diri gue sendiri. Kalau dengerin lagu tuh kadang kita suka lagu-lagu kenangan-kenangan masa kecil, lagu apa. Jadi gue tuh bukan lagu, gue tuh nggak ada lagu bahasa Inggris yang
R&B-an gitu-gitu kagak. Gue selalu nge-playlist lagu-lagu yang memang ada memorable-nya tentang Setia Band. Setia Band, Peter Pan. Iya kayak Dia hafal semua loh. gue hafal. Jadi lagu-lagu yang bisa membawa gue tuh ke fantasi masa SD, SMP, SMA. Jadi itu yang membuat gue terus masuklah ke supaya gue agak waras dikit. Jadi dengerin tentang apa aja, tentang apa gitu, Islam yang baik gitu maksudnya. Gitu. Jadi karena lu ya di sana orang sudah punya banyak aktivitasnya masing-masing. Mereka punya tujuan yang sama, jalan yang sama. Jadi lu hibur diri lu sendiri dan lu tahu bagaimana rundown-nya ya. Iya, karena gue kan bukannya gue pengen ngacir lari yang bener-bener kayak atlet lari, enggak. Gue bener-bener kayak senang aja merefleksikan diri. Aduh, apa yang udah gue kerjain kemarin ya, oh ternyata gini. Kayaknya gue masih kurang ini ya. Tuh gue nanti besok mau ngapain, tahun depan gue capai goals apa ya, gini-gini. Jadi gitu yang di kepala gue. Jadi selama itu tuh bagus untuk merefleksikan diri kita. Ya itu gue, kalau yang lain ya teman-teman yang lain ada aja pasti punya misi masing-masing. Ada yang mau ngejar waktu kayak, ada yang mau ngejar apa kayak. Gitu. Ada punya targetnya masing-masing gitu ya. Gitu. Jadi ya Raffi kalau aku bilang dia memang salah satu artis yang berbeda gitu ya. Jadi dia tipe yang suka coba lagi ya, terus dia ya sangat humble di lingkungan pekerjaannya, sama siapapun dia deket, dan dia inget loh. Dia itu inget orang ya. Ini artis cowok aku bilang Raffi, yang kedua tuh kalau cewek Krisdayanti. Oh, Krisdayanti. Ya. Iya. Dia inget semuanya loh kalau hebat gitu. ya. Makanya ya Krisdayantinya apa, siapanya yang hebat? Keluarganya. Oh iya, keluarganya. Kan dibesarkan dari keluarga yang bagus. Iya, kakaknya, ibunya. Iya. Ya makanya gue cuma nanya Iya, gitu. iya. Ini siapa ya kan? Tapi Vi, ada nggak ketika lu berhasil nih segala macam nih ya? Misalnya dari teman-teman ada aja yang nyibir. Kalau gue sih bukan termasuk orang yang bodoh amat sih. Maksudnya ya secara manusiawi ada yang suka, ada yang nggak suka, pasti kan kita tahu. Ada kan tuh kita zaman kita empet, inget ya tuh nyibir-nyibir gitu kan? Kan ada yang suka, tapi kembali lagi dipikir-pikir, udah deh gitu, maksudnya gue tuh udahlah gitu, maksudnya ya kadang ada yang keterlaluan ya suka kesel juga, tapi kan udah kembali lagi ke kita gitu, kayak udah deh kayaknya lebih banyak deh yang harus gue benahi atau yang gue harus pikirin ketimbang musingin gunjingan itu gitu. Jadi gue ujung-ujungnya emang gue juga pada dasarnya orangnya bodoh teuing gitu, bukan ya kayak bodoh amat, tapi kayak udahlah gitu aja gitu. Toh juga gue merasa ya udahlah, anggap aja bagian suka atau nggak suka orang tuh komen hate atau nge-like itu ya ini bagian dari kehidupan. Jadi gue sekarang mencoba untuk memisahkan. Jadi kalau orang ada yang nggak suka gitu, wah ngejelek-jelekin gitu, ya anggap aja. Tapi gue selalu membedakan. Jadi gue tuh selalu membedakan personal, kecuali yang udah nyerangnya. Kalau ke diri gue sendiri, ya anggap aja lah itu komen, saran, kritik gitu. Tapi udah berarti gue tapi nggak berpikir orang itu personal jelekin gue gitu. Ya udahlah, anggap aja emang yang gue lakukan ya ada yang suka atau nggak suka. Jadi gue membagikan ruang itu antara personal sama gue as Raffi Ahmad yang artis gitu. Kecuali kalau orang itu udah ngejebak, udah ini akan baru terlaluan. Beda. Oke. Dalam waktu dekat langkah besar apa yang mau seorang Raffi Ahmad lakukan? Sekarang sih gue udah nggak ada sesuatu hal pijakan, udah nggak menggebu-gebu seperti dulu umur 20-an ya. Sekarang menuju 40 tuh lebih mau menyempurnakan aja apa yang sudah dikerjakan. Jadi apa yang udah dikerjakan tinggal ditunggu buahnya ataupun disempurnakan lagi. Setelah itu ya paling mencoba hal-hal yang baru lagi. Syukur-syukur jadi besar, tapi ya udah mencoba untuk lebih bijaksana sih dalam berbagai macam hal untuk masalah apapun itu, karena ya kayaknya aku tuh lagi berpikir karena umur 37 mau ke 40, jadi kalau orang tuh life begin at 40, gue pengennya tadi udah life happy from 40, jadi di umur 40 tuh udah yang mencoba untuk lebih banyak menebus waktu-waktu yang kehilangan sama anak, istri, lebih nggak syuting tuh ya gue tetap nggak akan mungkin gue meninggalkan syuting, lebih ke balance-nya lebih banyak aja sama buat diri sendiri juga. Ya akhirnya usia yang bisa mengubah lo itu semua kan? Ya usia dan semua, karena gue menyadari sih kita nggak bisa melawan waktu, kita tidak bisa menyaingi waktu itu besar, universal. Waktu itu ada orang-orang baru, ada pasti
bibit-bibit yang baru, entah itu entertain, entah itu bisnis, kan mereka akan ada terus. Kita capek juga kalau ngelihat semuanya itu seperti lawan kita atau bisnis ataupun apa kita. Ya udah kita mencoba berdamai dengan keadaan aja, kita mencoba berkolaborasi dengan mereka, kita coba untuk ya udah deh apa yang kita punya, ya udah kita maksimalkan aja. Jadi ya kita lebih ke situ sih, gue udah nggak mau terlalu pusing, jadi lebih udah. Vi, ini kenapa banyak pertanyaan gini? Gue nggak akan pernah nanya tentang kayak misalnya gue sama Raffi nih ya, nggak, misalnya Raffi lagi rame nih berita nih, itu kalau nggak sampai kita kerja sama tuh gue nggak pernah yang namanya sengaja telepon untuk menanyakan pemberitaan. Itu hal yang selalu kita berdua lakuin ya gitu. Tapi menyemangati pasti. Tapi kadang-kadang gue tuh paling gedek kalau ngelihat, jangan terlalu baik Devi, jangan terlalu baik gitu. Dia mah ya kan kadang ya udahlah ya. Tapi kan dia memang harus penting untuk membentengi diri ya. Sehingga nggak kalau ada apa-apa yang berulang lo gampang maafin, lo gampang ini gitu. Itu penting tapi berjarak di situasi yang menurut gue kita hanya dimanfaatkan kayaknya itu juga penting. Iya kan? Karena dia orangnya lempeng aja nih ya, lempeng aja dia udah ya cuek aja gitu. Ntar dianya mah biasa aja, kita yang gedek kayaknya kita yang bete gitu. Ya dan itu yang sering terjadi, makanya saya sama Raffi nih sering di acara-acara di bareng ini. Contohnya acara-acara gede deh ya. Ulang tahun TV atau award-awardan gitu ya. Percaya deh, kita tuh ketemu paling 15 menit sebelum live. Ya nggak pernah tuh namanya 2 jam sebelumnya, 3 jam sebelumnya. Tapi kita pasti janjian, lo datang jam berapa? Jadi sama gitu ya, karena dia punya kerjaan, saya juga punya kerjaan. Tapi saya nggak kepengen dia nungguin lama, atau saya juga nggak mau kepengen nunggu lama. Jadi janjian sama dia tuh pasti. Tapi kalau di panggung tuh cuman kodean sikut aja kita tahu. Ya tandanya gue butuh bantuan nih. Sama begitu juga gitu. Makanya ya chemistry itu kayaknya bukan hanya kita ketemu setiap hari sebenarnya ya. Tapi ketika kita tahu banget, kita perlu orang ini. Ya benar kata Raffi tadi, ada kaitannya di mana kita perlu berkolaborasi, kita nggak bisa berdiri sendiri, kita perlu bekerja sama. Dan jangan pernah menganggap orang itu saingan. Ya, karena udah nganggap orang itu saingan, kayaknya dia mau ngomong apa aja kayak kita gedek ya. Capek. Dan juga kalau gue tuh sekarang udah dari dulu tuh gue mencoba yang gue inget baiknya orang aja. Kalau setiap orang yang baik sama kita inget terus. Nah kalau ada orang yang nggak suka sama kita, ada orang yang jahat sama kita nggak usah kita ingat-ingat. Jadi maksudnya kadang gue tuh suka lupa, misalnya orang ini, ini orang, misalnya atau orang-orang deket gue, lu kan si itu dulu pernah gituin lu, atau itu kan lu pernah minjem duit tapi nggak balikin tuh gini. Gue lupa. Jadi gue berusaha, udah deh, kalau orang yang jahatin kita atau yang gini, udah deh lupain aja nggak. Jadi gue tuh kadang hari ini bisa ada orang yang gimana gitu, besok gue bisa gue sapa lagi. Tapi kalau orang yang baik, jadi gue tuh kalau orang yang baik sama gue mencoba mengingat itu terus. Jadi tapi kalau orang yang jahatin sama gue atau gimana, gue lupa. Jadi lupa tuh, ya udah kadang juga ya supaya ngebuang-buang sifat kita kan manusiawi gitu. Ada orang yang kita jadi dendam, jadi gini, jadi ketemu juga suka malas, suka gini. Jadi gue suka nggak ada beban aja kalau orang padahal dulunya ada masalah atau gimana tuh, hai aja gitu. Dan karena gue mencoba untuk kalau hal-hal yang jelek gitu gue nggak mau ingat-ingat gitu, udahlah gitu, udah lupain. Tapi kalau orang yang baik ke kita, gue harus ingat terus gitu. Maksudnya gue harus ingat. Wajib terus. Lu punya dia gue harus ingat nih. Iya gitu, pasti. Jadi ya itu juga dari dulu gue mencoba ke situ. Jadi itu mungkin salah satu orang suka ngeliatnya gue tuh kayak, lu tuh gampang baik banget sama orang. Padahal gue bukan gampang baik juga, karena udah terbiasa. Ya udah lupa aja, itu orang juga pernah gitu, udah lupa lah gitu. Lebay aja gitu ya. Lempeng aja. Ya paling yang kesel orang-orang yang di sekeliling lo, iya kan? Iya, cuman ya karena udahlah, gue juga berpikir udah deh, mau orang anggap aja lah, udah ngeriset semua lagi, ngeriset gitu. Itu aja. Vi, ini sebelum kita pisah nih ya, ini ada satu kotak. Gue pengen lu buka. Apapun itu pasti ada ceritanya. Apa nih? Wih banyak nih. Ini ada ini foto gue nih. Ini foto gue sama bokap gue. Jadi banyak yang bilang gue katanya mirip siapa? Ryanza atau Rafathar.
Tapi ini salah satu, ini juga foto gue sama bokap gue nih. Bokap gue udah kurang sehat nih di sini, udah mulai sakit-sakitan di sini. Ya ini foto gue masih kecil, gue mirip si Rayanza kayaknya. Cuman ya di balik foto ini ya ini salah satu orang yang yang bikin gue kayak gini gitu. Karena bokap gue tuh banyak yang kalau gue ketemu sama temennya almarhum bokap gue sekarang selalu bilang katanya, Raffi tuh copy paste bapaknya banget. Karena bokap gue tuh temennya banyak, terus juga orangnya ya gampang berbaur, jarang marah gitu. Jadi gue selalu bilang kalau gue tuh salah satu yang bisa begini karena gue juga suka ngeliat hidup bokap gue. Jadi bokap gue tuh dulu gue mau ngapa-ngapain aja nggak pernah dimarahin, dia nggak pernah marahin gue, dia cuma bilang udah pokoknya mau ngapain aja yang paling penting jujur, itu aja, niatnya baik, selalu gitu aja, udah jujur, niatnya baik, minta maaf, memaafkan, sesimpel itu. Karena bokap gue selalu bilang ya sehebat-hebatnya orang tuh ilmu pendidikannya penting, ilmu pendidikan itu penting, ilmu pendidikannya bagus, tapi kalau ilmu kehidupannya nggak kosong gitu ya nggak akan bisa dipakai yang baik gitu ilmu yang kita punya. Jadi ya ilmu adab tuh, ilmu kehidupan itu jauh lebih dari segalanya lah. Ya ini juga gue udah lama juga sih tinggal bokap, mungkin sama kayak lu lah. Kita kan kalau nggak ada orang tua ya pasti segala sesuatu hal pandangan hidupnya akan jauh lebih berbeda, sama apalagi kita ditinggalinnya di usia kita yang masih muda. Ya itu juga suka parno juga gue, kayak bokap gue meninggal di umur 47. Gue suka takut juga. Ini berapa tahun nih? Lu umur berapa sekarang? Gue 37, masih 10 tahun lagi. Ya maksudnya jangan gitu ya. Maksud gue juga nanya berapa. Iya. Maksud gue itulah 47 kan termasuk meninggal muda. Iya. Tapi ya udahlah, gue juga berpikir emang ya nggak usah takut lah sama mati, nggak usah takut sama rezeki, nggak usah takut sama apapun ya. Yang penting niat kita baik aja, niat kita baik pasti ya kita pasti dikasih yang terbaik. Apapun itu Vi, pokoknya tetap menjadi seorang Raffi Ahmad yang kita kenal gitu ya, dan humble ya, memiliki satu keluarga yang humble itu yang jauh lebih penting sebenarnya gitu. Akan banyak orang bisa mencontoh ya itu karena lu adalah salah satu orang yang tidak pernah memilih apapun itu ya, lu ngikutin arah jalannya semuanya gitu. Orang yang ya baik, sangat baik, ibadahnya kuat, terus amalnya bagus, semuanya bagus gitu ya. Jadi orang kalau dekat sama Raffi itu seneng ya, dan ya bangga gitu, karena di siapapun yang datang sekarang ini, di era yang sekarang ini terus hadir ya, nama Raffi Ahmad tetap ada di puncaknya gitu ya. Ya amin lah. Amin ya. Bersyukur aja lah. Amin ya. Terima kasih buat semuanya ya. Thank you banget. Pokoknya lancar semua apa yang dikerjakan Raffi. Salam buat Gigi, salam buat Terima kasih. Rayanza. Ntar Gigi kesini gue udah bilang sih, cuman dia hari ini nggak bisa. Nanti deh. Oke. Ya. Baik, sampai ketemu lagi. Bye.